Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang konversi biomasa, sebuah pengantar sebelum nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang metode-metode yang umum digunakan untuk proses konversi biomasa dan alat-alat yang digunakan. Harapannya pada kuliah kali ini, Anda dapat memahami secara jelas terlebih dahulu jenis-jenis konversi yang ada di dunia biomasa. Karena memang metode konversi ini akan menjadi dasar dalam penentuan dan perancangan dari reaktor yang diperlukan. Ya, karena memang fungsi reaktor itu adalah untuk melakukan konversi dari suatu reaktan menjadi sebuah produk. Bila kita tinjau dari segi sumber biomasa yang ada, itu ada dua jenis, yaitu farm product atau basis pertanian, dan ada basisnya adalah lignoselulosic material atau material yang memiliki serat dan lignin, umumnya adalah produk kehutanan. Farm product ini contohnya banyak sekali, seperti kelapa sawit, jagung, tebu, gandum, ya, kedelai, dan sebagainya. Untuk lignoselulosic material, ya, ini jenis-jenis kayu, pohon, ya, dan tanaman-tanaman keras berkayu lainnya. Yang kesemuanya ini memang nanti akan bisa untuk menjadi bahan baku untuk memproduksi seperti bioetanol, biodiesel, ya, biogas, dan macam-macam. Ya, untuk produknya sendiri memang akan dipisahkan berdasarkan fase-fasenya, mulai dari fase cair atau liquid fuel, contohnya seperti bioetanol, biodiesel, pyrolysis oil, vegetable oil, dan banyak sekali. Yang dalam bentuk gas juga yang normalnya kita kenal adalah biogas, tapi ada juga natural gas yang berbahan basis metan, juga ada syngas, hasil dari pemurnian pembakaran. Nah, ini juga adalah suatu dasar dari produk biomasa berbasis gas. Untuk produk padatnya sendiri mulai dari arang, ya, atau charcoal, torrefied biomass, biocoke, ya, atau briquette, biochar, dan sebagainya. Artinya di sini bahwa sebuah konversi biomasa itu akan menghasilkan berbagai jenis produk dalam berbagai jenis fase yang tentunya akan membuat limbahnya ini cenderung minim, bahkan bisa mencapai sistem zero waste industry. Artinya bahwa konversi biomasa ini adalah suatu proses yang sangat ramah lingkungan, mempunyai produk yang beraneka ragam lini pada setiap fase dan memiliki pangsa pasarnya yang sangat luar biasa. Di mana banyak sekali pengguna biomasa itu contohnya pertama adalah industri kimia seperti industri pupuk atau industri bahan-bahan kimia lainnya yang menggunakan bahan-bahan biomasa itu sebagai sebagai bahan baku utama mereka. Sebagai energi sangat jelas sekali, contohnya adalah syngas, ya, contohnya lagi adalah misalnya menggunakan yang sudah ada itu menggunakan nut fiber dan cangkang itu untuk di pabrik kelapa sawit. Ini sudah banyak penggunanya. Di transportasi sangat jelas sekali. Beberapa dari kita di Indonesia ini sudah mulai menggunakan B30, ya, biodiesel, ada bioaftur, ada biogas, dan macam-macam, ya. Untuk environmental ini sangat jelas sekali bahwa penggunaan konversi biomasa ini tentu akan menyebabkan jumlah limbah yang keluar ke lingkungan itu menjadi lebih minim, sehingga daya dukung dan baku mutu lingkungan itu bisa dipertahankan pada posisi yang sebaik-baiknya. Konversi biomasa itu secara metode itu dibedakan menjadi dua rute, yaitu dua jalan.
yaitu biochemical dan juga thermochemical. Biochemical itu dia berbasis biokimia ya, atau berbasis menggunakan bakteri, mikroorganisme, berbasis makhluk hidup dan cenderung berjalan pada suhu normal. Sementara termokimia ini akan banyak menggunakan panas yang artinya berlaku pada suhu-suhu yang cukup tinggi. Untuk biokimia ini nanti akan dipelajari di mata kuliah lain, tapi secara umum dia terbagi atas sistem digestion, baik secara anaerob tanpa udara dan secara aerob ya, seperti contohnya composting, dan juga ada metode fermentasi. Sementara untuk termokimia ini mulai dari pirolisis, ya artinya pembakaran, gasifikasi, pembentukan gas, liquefaction, pembentukan cairan, dan hingga proses pembakaran. Nah, pada beberapa pertemuan ke depan yang akan banyak saya bahas itu adalah proses jalur termokimia ini. Ya, bagaimana reaktornya, bagaimana kondisi operasi, cara proses mendapatkan produk, ya. Ini akan banyak saya bahas di beberapa pertemuan ke depan. Nah, untuk konversi berbasis biokimia ya seperti saya sebutkan sebelumnya ya, ada yang berbasis digestion, fermentation, dan proses enzimatik. Ya. Contoh di sini bandingkan kedua gambar ini, yang di sebelah kiri ini adalah proses konversi suatu bahan baku biomasa berbasis gula. Artinya umumnya adalah produk-produk pertanian, sementara yang di sebelah kanan ini konversi biomasa berbasis biokimia menggunakan bahan-bahan selulostik ya, bahan-bahan kehutanan. Untuk bahan-bahan berbasis gula ini sangat mudah sekali, normalnya ditambahkan air sebagai media dan juga ditambahkan ragi. Nah, ini nanti akan terfermentasi membentuk alkoholik bir ya, liquid birnya ini nanti akan didistilasi, dipisahkan antara cairan dan pengotornya. Ini membentuk contohnya etanol ya. Sementara padatannya ini bisa diberikan ke pakan ternak. Lalu perbedaan sedikit adalah di selulosik ya, selulosik feedstock, karena dia basisnya ada selulosa atau rantai panjang dan juga ada lignin. Ini adalah zat rekat daun ya, zat rekat daun dan batang. Ini perlu pemisahan ya. Pemisahannya ini umumnya menggunakan asam, asid brick ya, dan juga air sehingga terpisah antara hemiselulosa dan juga selulosa dan ligninnya. Di mana selanjutnya terjadi proses biokimia menggunakan enzim dan air sebagai media hidupnya. Nah, nanti proses ini akan memisahkan selulosa dan lignin, akan dipisahkan sendiri. Sementara bagian selulosanya itu nanti akan pecah ya, menjadi karbohidrat nanti akan pecah menjadi alkohol. Alkohol itu nanti akan didistilasi, kita akan mendapatkan contohnya etanol, sementara bahan-bahan padat sisa itu nanti akan bisa dipakai sebagai bahan bakar, contohnya di boiler. Lalu untuk termokimia, konversi termokimia ini cukup banyak prosesnya, tapi yang membedakan adalah pada temperatur dan juga tekanan operasionalnya. Sehingga pada konversi termokimia ini umumnya banyak sekali ya, satu proses termokimia ini bisa menjadi banyak output ya. Seperti misalnya proses gasifikasi, ini gasnya bisa sebagai pemutar turbin, bila dimurnikan lagi menjadi syngas, bila syngasnya direaksikan dia bisa menjadi etanol. Nah, ini artinya bahwa konversi termokimia ini cenderung lebih kompleks ya, membutuhkan suhu tinggi, membutuhkan biaya lebih besar, tapi memang benefit yang dihasilkan itu akan cenderung lebih banyak dari satu produk proses utama. Nah, pada proses konversi termokimia, kita lihat di sini ya, bahwa yang membedakan segala jenis konversi termokimia itu adalah suhu dan tekanan. Seperti contohnya paling rendah itu di suhu 200 sampai 300 derajat Celcius pada tekanan 0,1 megapascal atau sekitar 1 atmosfer, itu adalah proses namanya torrefication. Torrefication ini cenderung untuk memisahkan air dan pengotor-pengotor yang mudah lepas. Ketika suhunya mulai naik, ini kita mulai sebut namanya pirolisis.
Pirolisis ini nanti cenderung suhunya lebih tinggi. Nah, proses pirolisis dengan tekanan yang tinggi nanti akan menyebabkan gas-gas yang keluar akibat proses pirolisis ini akan tertekan, dikompres, sehingga membentuk liquid. Makanya namanya ada liquefaction, ini cenderung pada suhu pirolisis dan torrefication, tapi pada tekanan yang tinggi. Nah, ketika suhunya dinaikkan lagi, artinya proses gasifikasi, ini produk utamanya adalah gas ya, gasifikasi sampai pada suhu tertentu. Nah, ketika mencapai suhu lebih dari 700 derajat, itu artinya mulai terjadi combustion. Combustion itu bahan bakar padatnya itu sudah mulai bisa membentuk menjadi bahan bakar, dan gasifikasi gasnya pun juga mulai bisa diolah menjadi bahan yang lain. Nah, jadi di sini konversi termokimia ini banyak bermain kondisi operasional di bidang di titik suhu dan juga tekanan. Nanti di minggu-minggu depan akan lebih saya jelaskan lagi tentang apa perbedaan dari tiap-tiap proses di termokimia ini, apa alatnya bagaimana, lalu juga kondisi operasi, bentuk alatnya seperti apa, itu memang akan dijelaskan terlebih dahulu. Tapi memang penting bagi Anda untuk dapat mengenal terlebih dahulu istilah-istilah yang nanti akan saya gunakan pada proses konversi termokimia ini. Lalu perbandingan dari proses biokimia dan juga termokimia ini bisa kita lihat di sini bahwa dari segi bahan baku untuk sistem rute biochemical ini cocoknya memang untuk di bahan berbasis pertanian ya, dengan gula sederhana, dibandingkan dengan termokimia karena dia menggunakan panas, cocok untuk memang yang untuk membreak ya, atau memutus ikatan-ikatan selulosa, hemiselulosa, dan lignin itu sendiri. Tipe reaktornya ada yang batch ya untuk biochemical, karena memang menggunakan bakteri, cenderung berjalan lambat, maka baiknya menggunakan reaktor batch ya. Reaktor batch, sekali umpan masuk, berproses, lalu dikeluarkan. Karena memang reaksinya itu butuh waktu days ya, berhari-hari di sini. Reaksinya sampai memang terjadi reaksi sempurna. Dibandingkan dengan termokimia, menggunakan suhu panas, suhu tinggi, cocok untuk reaksi continuous ya, reaksinya cepat ya, dalam hitungan menit ya, memang cocoknya reaktor tipe continue. Tapi karena memang basis reaktor termokimia ini menggunakan panas, ingin memang menghilangkan air ya, atau uap air, maka kebutuhan air yang digunakan sangat kecil sekali, bisa hampir tidak ada, karena memang air tidak diinginkan di sini. Beda dengan proses biokimia, memang di mana air diperlukan sebagai media hidup, media penetral pH, media pengatur yang lainnya. Nah, ini memang ada perbedaan yang cukup signifikan, terutama di bagian penggunaan air. Sementara produk ya, produk by produk atau limbahnya itu karena umumnya biochemical ini yang dihasilkan adalah cairan, maka sisa padatannya ini kita sebut sebagai dry grade ya. Ini biasanya digunakan sebagai pakan ternak. Sementara untuk termokimia yang banyak kita ambil sebagai produk adalah padatannya, maka syngas atau gas yang keluar akibat panas itu, pemanasan itu dimurnikan sehingga menjadi syngas yang cocok biasa digunakan sebagai electricity. Rendement atau yield, karena memang proses biokimia ini cenderung panjang dan lama, sehingga yield yang dihasilkan itu lebih sempurna, bisa sekitar 400 liter per ton dibandingkan dengan termokimia. Dan juga prosesnya sudah cukup proven, memang sudah ini salah satu teknologi kuno ya, teknologi fermentasi enzimatis ini memang teknologi kuno, sehingga sangat banyak sekali yang menggunakan dibandingkan dengan termokimia, suhu tinggi, tekanan tinggi, dan sebagainya. Ini memang skala-skala kerjanya masih di kelas-kelas menengah ya, kelas-kelas pilot plant, mungkin ada yang masuk ke industri sedikit. Itu ada perbedaan di situ. Baik, sekian ya untuk pengenalannya. Anda bisa mulai belajar istilah-istilah tadi, bisa baca di buku yang saya berikan juga di kelas ini. Sekian dan terima kasih.